Perkenalkan, nama saya Hanuel Karundeng, NIM 220611040297, Prodi Akuntansi, kelas C6, dosen pengampu, Encik Vince Watak, SPD, MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Yang pertama adalah pengertian bahasa lugas dan genre makro. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku, dan surat. Kedua adalah pemakaian ejaan yang cermat. Yang pertama, pemakaian atau penulisan huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Dan yang keempat, pemakaian tanda baca. 3. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang pertama, menguasai kosakata yang cukup luas dan dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, dan mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang terdapat pada pikiran penulis atau pembaca. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama, kesatuan, yang kedua, kepaduan, yang ketiga, keparalelan, yang keempat, ketepatan, yang kelima, kehematan, dan yang keenam, kelogisan. Dan yang terakhir adalah paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Syarat-syarat pembentukan paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Letak kalimat topik. Kalimat topik yang terletak pada awal paragraf kemudian diulang atau ditegaskan kembali pada akhir paragraf dengan kalimat yang bervariasi. Yang ketiga, jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, berdasarkan fungsinya dalam paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf pengembang atau penghubung, dan yang ketiga, paragraf penutup. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.